Suara saya mengecil lah. Kayak gini udah cukup jelas belum? Ya, kalau ada suara yang kecil coba kasih tahu ya. Ini udah cukup jelas atau masih kecil? Aman? Suaranya jelas jelas. Cuma tadi sempat Oke, mengecil udah aman ya. sebentar. Oke, nice. Ya, jadi bagi bagi yang teman-teman semua di sini ya, ya komunitas Batam, game dev Batam itu khususnya kita pengen bangun ekosistem sih di Batam supaya Batam itu setiap tahun itu punya perusahaan atau startup untuk game developer itu bermunculan setiap tahunnya sehingga ekosistem di sini hidup gitu. Kemudian kita ada Politeknik juga yang bantu di bagian kerjasama dengan kita juga penyediaan. Kalau tahun lalu kita sama Politeknik sih, tahun ini Politeknik lebih ke support kita ya. Oke, nah bagi teman-teman yang nggak tahu Global Game Jam itu apa, itu mungkin saya kasih satu penjelasan yang singkat banget ya. Sebenarnya Global Game Jam itu kayak hackathon di pembuatan aplikasi ya. Jadi kita punya waktu 3 hari 2 malam itu 48 jam lah singkatnya itu kita fokus mengembangkan sebuah game. Jadi satu tim itu nanti ada 3 orang nih, ada yang jadi programmer, artis, ada yang jadi game designer itu nanti semuanya itu akan di shuffles sehingga bisa kalian masing-masing 3 orang itu jadi satu tim dan selama 48 jam ini kalian akan buat satu game gitu dan gamenya ya kita lebih encourage kalian buat game yang full fokus di mechanics ya game yang simple banget tapi mekaniknya fun. Nah, itu yang kita sebenarnya dorong ke teman-teman sih karena dengan begitu waktu 48 jam itu bisa cukup sih untuk bisa menghasilkan sebuah game yang playable gitu. Eh, dan salah satu hal yang harus teman-teman ingat juga bahwa game GGC itu kita tidak mengutamakan ya, maksudnya tidak mengutamakan competition. Kita lebih mengutamakan kolaborasi, networking dan pembelajaran. Itu sebenarnya yang paling penting sih. Dan di GGC itu nanti di Global Game Batam itu nanti itu adalah bakal banyak ada ketemu ya kreator-kreator game dev lokal. Kayak mungkin teman-teman bisa ketemu developer Amali, ada developer yang di Coral Islands, ada developer yang di Batam juga ada ya, Let Me Out, dan ada banyak game lokal yang kreator lokal juga yang akan teman-teman ketemu di sana juga dan itu harapan kita ya kita bisa saling sharing di sana dan teman-teman belajar sesuatu gitu. Oke, nah ini tahun lalu kita memang ada buat di Politeknik ya. Ini tahun lalu udah cukup ramai sih. Kita kerja 30 orang ini yang tahun 2022 ke 23 kemarin ya. Nah, tahun ini kita bawa sebuah tema ya di untuk acara ini ya, eh, bukan tema Global Game Jam-nya, tapi tema untuk acara yang di Batam ya. Unleash the Indonesian Local Heroes. Nah, ini acara yang ada di Batam tahun lalu. Jadi harapannya di tahun ini kita juga jauh lebih lancar lagi dan jauh lebih besar. Makanya di tahun ini kita, kalau teman-teman lihat ya, kita mulai dari 30 partisipan ya. Yang tahun ini kita kejar sampai up to 60 partisipan. Saya nggak tahu pendaftarannya udah up to 40-an orang. Ini lagi menuju ke 50. Tapi yang pastinya secara scale ya, secara tempat kapasitasnya. Nah, ini kita up to 60 orang gitu. Nah, jadi dari 60 partisipan ini kita akan shuffle jadi 20 teams. Ya, kemudian 20 tim sini masing-masing itu ada 3 members setiap satu tim. Dan harapannya kita bisa menghasilkan 20 projects di di game jam kali ini gitu. Jadi nanti setiap teman-teman punya tim itu bakal punya project. Eh, kita bisa sebut itu prototype pun sebenarnya kalau saya yang penting playable. Ya, itu langkah awal yang bagus banget menurut kita. Oke. Nah, ini sebenarnya tampilan secara garis besar. Kita sekarang udah berada di posisi ini, ya. Jadi teman-teman sisa 5 hari ke depan, ya, siap-siap untuk kita mulai game jam-nya, gitu. Nah, ini sedikit benefit ya. Mungkin yang udah saya jelasin tadi, ya. Jadi kita bisa skip aja. Nah, ini ada beberapa important notes sih. Sebenarnya ini jadi inti dari technical meeting kita hari ini, ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman kemarin udah dikasih tahu bahwa akan ngebawa laptop atau perangkat kerja masing-masing ya. Kalau artis mungkin kalian butuh pen tab ya, kalian bawa pen tablet kalian masing-masing. Nah, ada laptop, kalian bawa laptop kalian masing-masing nanti di Infinite Learning atau di NDP kita akan siapin tempat
tempat cas, meja, semua lengkap itu di sana itu teman-teman tinggal pakai gitu. Dan peralatan peserta yang dibawa itu menjadi tanggung jawab kalian masing-masing ya. Mohon untuk kalian ngejaga supaya peralatannya nggak hilang, nggak rusak, itu kalian jaga masing-masing ya, kalian bawa masing-masing ya. Kemudian peserta melakukan registrasi ulang itu pada tanggal 26 Januari, itu jam 3 sampai jam 4. Jadi jam 3 itu teman-teman sudah bisa berada di tempat. Ya, jadi teman-teman itu nanti akan melakukan, kita akan siapin satu stand di depan, itu untuk teman-teman lakukan registrasi ulang. Ya, tinggal kasih tahu nama, nanti kita cek, karena kita udah ada list nama teman-teman ya. Nah, selama 1 jam ini kita akan registrasi ulang ini pas di Jumat. Jadi kalian bisa atur waktu dengan baik ya, jangan lupa. Nah, setelah registrasi nanti kita akan, semua peserta itu akan mengikuti acara pembukaan. Ya, di dalam acara pembukaan ini nanti kita ada undang kita ada undang pembicara dari Singapura juga yang mungkin akan isi sedikit materi kayak setengah jam tentang game industry juga udah pastinya. Habis itu ada pembukaan lagi, kemudian yang paling penting di sini kita akan ada tim reveal di sini. Jadi ada tema apa nih tahun ini yang teman-teman bisa jadi acuan gitu. Kalau tahun lalu tema kita itu roots, akar ya, cuman satu kata nih, roots gitu kan. Jadi teman-teman mulai berkreasi, mulai berinovasi atau mungkin mulai berpikir kreatif dari kata itu dijadikan game, tema game gitu. Baik itu dari sisi artnya jadi acuin ke tema tersebut atau mungkin mekaniknya yang dijadikan itu. Nah, itu terserah, dan tafsiran dari kata itu pun bisa berbeda-beda. Kayak roots itu akar, benar akar atau akar apa gitu. Ya, akar kehidupan atau apa ya, itu terserah ya, tergantung nanti kreatif kalian kayak gimana. Tapi itu tahun lalu punya tema ya, tema tahun ini akan kita review di pembukaan. Jadi ini penting untuk teman-teman hadir ya sebelum jam 3 kalau bisa. Dan semua konsumsi kalian dan minuman unlimited coffee itu udah kita sediain di sana. Jadi kalau teman-teman di sana itu kan nanti ada makan malam, ada sarapan, makan siang, kemudian ada makan malam lagi. Nah, itu udah kita siapin semuanya. Kita juga ada siapin sedikit snack, dan kita juga yang pastinya kita juga siapin coffee, yaitu unlimited buat teman-teman untuk bisa lebih itu. Yang penting teman-teman cukup bawa perangkat, habis itu fokus untuk kembangin game yang ingin teman-teman buat, itu yang paling penting. Oke. Dan oh ya, yang nomor 6 itu adalah peserta wajib mengisi data keluar masuk gedung yang melalui form ini. Form tadi saya udah barusan share di chat ya, teman-teman coba di penutupan, ya penutupan itu tanggal 28 bukan 29. Nah, formnya itu tolong diisi, itu cuma satu tanya aja kok. Kita cuma mau datain teman-teman itu, kita cuma mau datain teman-teman datang nanti itu stay di Nusa di stay di NDP gak? Ada berapa orang stay, terus ada berapa orang yang tidak stay. Oke, kalau yang tidak stay, kira-kira kalian itu akan balik itu jam berapa gitu. Nah, di sini kita saranin untuk kalian kalau yang tidak stay ya, itu kalian wajib meninggalkan gedung atau kembali ke rumah itu sebisa mungkin tidak lebih dari jam 9 malam. Karena agak demi keselamatan ya, karena agak bahaya kalau jam malam-malam dari Nongsa ke Batam Center itu bakal agak jauh dan agak gelap jalannya ya. Nah, jadi kita butuh data dulu sih. Dan kalau memang ada yang balik, kalian bisa balik lebih awal, nggak apa-apa. Jangan sampai terlalu malam. Atau mungkin kalian balik itu setelah makan malam jam 6.30, habis itu kalian balik jam 8, itu masih oke. Oke? Dan pastiin ada yang jemput atau kalian balik sendiri, yang penting jangan terlalu malam. Oke? Mungkin kalau terlalu malam dari panitia kita udah nggak bolehin untuk keluar gitu, supaya ya lebih aman. Dan kalau udah, nah ya bawa sleeping bag, ya itu sangat direkomendasikan, benar. Ya. Kemudian bagi peserta yang ingin keluar gedung, ya kayak oh udah jam 8 nih, kalian mau keluar gedung, mau balik, ya kalian wajib kasih tahu, lapor ke panitia sisa satu, atau kalian chat di grup. Saya balik ya gitu, atau gimana, itu akan jauh lebih oke. Jadi kita bisa data siapa yang masih ada di NDP, siapa yang udah balik, kita selalu tahu gitu. Itu paling penting ya. Gitu. Nah, bagi peserta yang stay di NDP, disaranin untuk membawa peralatan pendukung seperti kalau kalian mau bawa eye mask atau neck pillow atau mungkin sleeping bag, terserah ya, biar kalian lebih
santai di sana. Kayak dulu kita kalau game jam yang di Batam ya juga pada ada yang bawa juga kalau yang stay ya. Jadi karena kita nggak sediain tempat tidur ya, jadi mesti teman-teman akan mungkin tidur dengan duduk atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi pastinya teman-teman cari tempat yang paling nyaman buat untuk tidur sejenak atau gimana gitu. Ya, kalau memang yang harus balik untuk tidur di rumah itu juga sebenarnya oke. Maksudnya kita juga rekomendasi juga. Jadi kalian datangnya itu pagi-pagi gitu. Nah, di sana juga ada bean bag ya benar. Kayaknya kalian bisa tidur di bean bag juga bisa gitu. Oke. Nah, nah semua peserta itu diwajibkan untuk menjaga kesehatan kalian masing-masing secara selama acara berlangsung gitu. Kalau bisa terus jaga kesehatan gitu. Atau gimana ya, kalian jaga sendiri gitu. Oke, kemudian kita punya deadline submission itu tanggal 28 Januari ya jam 15 jam 3. Peralatan mandi kayaknya nggak perlu bawa karena kita udah disiapin di NDP. Jadi kalau dulu di Poltek kita nggak bisa mandi ya, cuma bisa cuci muka gitu kan. Tapi kalau di NDP kita ada siapin sabun, siapin sampo juga ada. Teman-teman bawa sikat gigi aja sih paling. Ya kita nggak siapin sikat gigi, teman-teman bawa sendiri. Kalau bagi yang stay, oke bagi yang stay. Ya, sama handuk kecil lah mungkin. Oke. Nah itu, jadi acara penutupan kita itu di tanggal 28. Nah ini sorry ini saya salah buat. Ini harusnya tanggal 28. Jadi kalian bisa lihat ini tanggal 28 jam 3 itu kita udah pastiin semua udah submit nih. Karena kenapa? Karena jam 3.30 kita ada acara penutupan. Oke. Jadi setelah ada acara penutupan selesai itu paling sekitar jam 5 ya udah selesai itu pas di hari Minggu. Ya semua orang udah bisa balik gitu, udah bisa balik istirahat untuk persiapan hari Senin ya. Saya hari Senin kalian punya acara masing-masing lah. Oke. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mungkin dari James, dari Ervin ada kalian ada tambahan nggak atau dari Yuriko atau Williams? Ya, persiapan sekolah pagi upacara benar. Ya. Jadi makanya di minggu ini jam 5 kalau bisa udah selesai, oh ya balik ya langsung balik gitu istirahat full. Kalau bisa langsung tidur gitu kan. Sampai besok pagi ya. Oke. Ya, mungkin dari saya itu ya kira-kira untuk gambaran teknis sama gambaran besarnya selama kita acara itu gimana. Dan James tahun ini kita butuh kumpulin KTP buat Satpam di NDP kan? Biasanya KTP fotokopi gitu, kayak tahun lalu gitu. Sepertinya sih perlu. Itu kita juga perlu tanyain juga. Temanya belum kita spill karena di Indonesia, semua region ya, untuk wilayah Indonesia itu semuanya serentak itu di-spill pada saat hari H itu yaitu tanggal 26 itu. Ya. Ya, temanya belum. Ah, Ya, kita review di tempat. Ya, jadi iya. itu jauh lebih itu. Nah, nanti untuk pembagian tim itu juga kita umumin di tempat juga pada saat hari H. Mungkin saya tunjukin ke kalian rundown kita ya, biar kalian jelas. Oke, ada di sini. Ya, saya kasih kalian lihat susunan acara kita. Oke, nah biar kalian semua jelas ya, semua semua itu. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang kita registrasi ulang di sini nih. Nah, nanti pembukaan, nah di sini ada session dari EDW Singapura. Dan ini hari pertama ya guys, itu tanggal 26 nih. Lihat baik-baik ya, jangan sampai lupa. Bisa di screenshot juga sih sebenarnya, walaupun nanti kita ada perubahan sedikit, geser-geser tapi nggak akan banyak. Apakah saya bisa menggunakan komputer di sana? Oh, ya, untuk device sih sebenarnya kita saranin untuk kalian bawa device masing-masing ya, karena di sana kita sebenarnya tidak menyiapin perangkat, cuma ada beberapa backup sih, ada beberapa yang kita backup kalau memang nanti benar-benar nggak bisa, kalian bisa coba pakai komputer, cuma ada berapa aja ya, agak banyak. Jadi untuk Kalista, laptopmu kamu tetap bawa, nanti kita lihat ya kalau memang prosesnya benar-benar nggak memungkinkan, ya mungkin nanti bisa pakai komputer di sana gitu. Oke, gitu.
Ya, kalau yang ada pertanyaan bisa langsung tanya ya, kayak itu akan lebih bagus kita tanya di sini, jadi kita ada persiapan gitu. Oke, kita lanjut ke, oke sama-sama. Jadi kita lanjut ke ini ya, susunan acara. Nah, jadi untuk hari pertama, kita mulai kick off game jam itu sebenarnya idealnya itu di jam 7. Oke, pembentukan tim kita itu di jam 6.30 nih, kita pembentukan tim. Isoma kita itu ada di jam 5.30 sampai jam 6.30 lah. Istirahat makan semuanya, jam 6.30 kita balik di tempat, habis itu kita kick off-nya di jam 8. Nah, untuk yang tidak stay di hari pertama, jadi kemungkinan besar pas game jamnya start, ya kalian udah balik gitu kan, kayak udah jam 8 malam gitu. Jadi kalian bisa koordinasi dengan tim, apakah kalian work from home atau gimana kalau yang tidak stay. Oke, kalau yang stay bisa lanjut gitu. Atau bisa saja sebenarnya kalian stay di hari ini nggak stay. Itu sebenarnya bisa, yang penting kalian kasih tahu aja sama koordinasi gitu. Itu penting banget gitu ya. Karena main di jauh gitu. Kalau dulu kita di Politeknik nggak terlalu takut akan hal ini karena masih dekat, masih di tengah kan. Jadi bola-baliknya masih cukup gampang. Oke, itu untuk hari pertama ya. Nah, dan hari pertama kalian makan malamnya di sini juga ya, langsung di tempat. Jadi kalau kalian jam 3 datang, udah siap-siap, semua harusnya udah ready gitu. Kemudian untuk besok paginya di tanggal 27, itu sarapannya jam 7.30 guys. Ya, jadi jam 7.30 bagi yang tidur, ada yang nggak tidur ya, tetap kita makan di jam 7.30 sampai jam 8. Jam 8 kita udah mulai kick off game jam lagi seperti biasa. Dan kemungkinan besar jam 9 sampai jam 10 itu ada kunjungan dari Pak Sandi. Ya, jadi karena jamnya segitu ya, jadi mungkin teman-teman bisa siap-siap lah ya, mungkin lebih rapi atau mungkin pas hari kerja atau gimana. Ada kemungkinan besar ada kunjungan dari Pak Menteri, dan kemungkinan Pak Menteri akan kita kasih tempat buat untuk kasih sedikit speech ya buat teman-teman, atau mungkin kasih sedikit penyampaian atau motivasi ke teman-teman di pentasnya si peta kecilnya ya di ruangan kita sih. Jadi selama kita game jam itu kita di satu area yang nggak bisa-bisa ya, di area yang satu area yang dekat banget, baik itu di pentas atau di ruang kerja itu cuma sebelahan. Jadi gampang. Jadi kalau teman-teman mau keluar untuk dengerin workshop itu juga speech dari Pak Sandi juga gampang, mau ikut acara pembukaan juga gampang, itu cuma di sebelahan aja gitu dan dekat banget. Oke, habis itu eh ini standing sessionnya harusnya nggak di sini, standing sessionnya di hari ketiga, sorry, nanti saya turunin ke bawah. Habis itu baru lanjut game jam, baru isoma, yaitu makan siang, baru mulai game jam lagi, baru sampai malam lah, ya lanjutnya gitu. Nggak ada game jam di sini lagi. Oke, jadi mostly di hari kedua kita cuma ada satu acara, yaitu ada kunjungan dari Pak Sandi. Sisanya ini semua full teman-teman kerja game jam sih, kerjaan gamenya gitu. Oke, bagi yang stay bisa lanjut, bagi yang enggak stay ya kalian udah bisa siap-siap pulang nanti di jam 8 atau jam 7. Datanya jam berapa? Sebenarnya bisa datanya eh, jam 8 gitu untuk paginya ya bagi yang balik gitu. Oke, kemudian minggu nih, minggu yang biasanya secara pengalaman yang minggu ini waktunya mepet banget gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kan di sini ada submission game nih jam 2 sampai jam 3 nih. Oke. Nah, sebisa mungkin itu teman-teman udah mulai siapin submission itu di jam 12 kalau bisa. Soalnya biasanya banyak kendala, oh ini nggak bisa upload, atau biasanya karena bayangin ya, di hari yang sama seluruh dunia upload gamenya itu seluruh dunia ya, bukan di Indonesia ya, seluruh dunia mereka upload ke websitenya si Global Game Jam gitu. Itu bakal pasti ada error upload sana sini, pasti ada kemudian kekurangan sana sini, itu pasti ada. Nah, jadi disaranin teman-teman itu udah mulai upload itu setelah isoma sih jam 1 lah sebisanya. Kenapa? Karena setelah upload selesai, kita ada istirahat sebentar ya. Habis itu kita udah langsung ada presentasi final sih. Dan presentasi final itu lebih ke teman-teman kayak bukan presentasi final sih, lebih ke eh, mainin gamenya lah. Maksudnya ya jelasin gamenya, habis itu mainin game apa yang kalian buat itu untuk semuanya lihat. Nah itu. Habis itu kita masuk PlayStation ya. Habis itu kita akan masuk ke acara penutupan. Acara penutupan harusnya agak panjang ya. Setelah PlayStation panjang, kita acara penutupan paling 15 menit, habis itu udah selesai.
Jadi idealnya mungkin jam 6 kita semua udah selesai, dan teman-teman udah bisa balik sih gitu. Oke, ya jadi kira-kira itu gambarannya, ya, gambaran besarnya. Jadi kalau yang mau tanya silakan nih. Kita udah masuk ke sesi Q&A. Oh, kalau rumahmu dekat Nongsa, bolehlah. Jadi kalau dekat, gak apa. Yang penting kamu kasih tahu aja bahwa kamu bakal balik dan rumahmu dekat Nongsa gitu. Itu masih oke. Kalau yang dekat Nongsa harus aman gitu. Nah, yang penting teman-teman mau keluar masuk harus kasih tahu ya. Gitu. Mau keluar, terutama yang mau keluar gitu. Ya, ya, kalau bisa bawa tumbler masing-masing. Jadi lebih gampang lah. Soalnya kita ada siapin gelas juga, gelas kecil yang satu kali pakai, tapi itu kayak kurang efisien. Karena itu akan buat sampah di mana-mana juga. Kalau teman-teman bisa bawa tumbler masing-masing, buat kopi di sana, habis itu setelah buat kopi baru cuci baru buat air putih lagi, itu lebih oke sih. Gitu. Pengalamannya lebih oke. Biar teman-teman nggak perlu keluar masuk kan kalau gelas kecil, satu kali minum harus keluar lagi, ambil lagi, jadinya kurang efisien. Kalau bisa buat tumbler, bawa masuk aja ke dalam, dan itu lebih aman, tidak tumpah di mana-mana gitu. Kalau ada ya bawa tumbler masing-masing. Kalau enggak ya kita ada gelas kecil. Jadi, Ada lagi pertanyaan? Kalau terkait game engine, kalian mau pakai game engine apa? Itu terserah. Kalian mau pakai apapun. Kalian mau pakai game maker, kalian mau pakai apapun itu bisa. Oke? AI diperbolehkan nggak? Kalau dari konsol, ya, kalau untuk stylenya 2D atau 2D terserah kalian juga. Saya tergantung kapabilitas dari tim kalian. Saya contohnya nih kalian dapat 3 orang, timnya udah di shuffle, kalian dapat 3 orang kan, dan kebetulan artist kalian itu expertnya, maksudnya lebih bisa di 2D, ya udah kalian bikin game 2D gak apa-apa. Oh, bisanya cuma 3D, ya udah kalian buat game 3D gak apa-apa. Jadi itu benar-benar tergantung ke kalian nanti semuanya. Ya, yang penting sesuai dengan tema benar. Itu benar-benar. Sama ini ada beberapa tips and trick ya, sama saran kalian juga. Satu, jangan desain game yang overscale, yang nggak mungkin selesai, atau yang nggak mungkin bisa ada playable-nya di 48 jam. Contoh, saya pengen buat Mobile Legends di game di JGZ, ya jangan. Oke, cari game yang lebih make sense. Oke, cari game yang lebih uh, make sense untuk dibuat kayak casual game kan. Ya, jangan bikin RPG guys. Oke, jangan bikin game-game seperti itu karena itu game yang nggak mungkin ada playable di 28 jam, 48 jam. Bikin game yang kalian bikin game yang lebih fokus di core mechanics-nya. Oke. Eh, untuk Edric ini laptopnya dibawa aja, ya dibawa aja. Nanti kita lihat. Kamu kamu pakai dulu, nanti kita kalau memang nanti di hari H itu memang mentok nggak bisa, baru kita eh, pindah ke komputer atau gimana gitu. Buat solve jangan. Oke. Jadi kalian benar-benar pikirin game yang eh, dia sederhana tapi mekaniknya seru gitu, gimana gitu. Banyak game yang kayak gitu sih. Saya kalian bisa pikirin gitu. Dan karena game seperti ini kan lebih mementingkan kreatif kalian ya. Jadi bisa diversifiers harusnya belum muncul, saya coba lihat dulu ya. Ya, jadi nanti gini, di sini kan ada yang udah singgung namanya diversifier ya. Diversifier itu sebenarnya lebih ke, dia bukan lomba sih, kayak, bentar ya, saya cek dulu sebentar. Oh ya, diversifier yang tahun 2024 masih to be announcement ya, jadi to be announced, jadi belum ada. Nah, tapi diversifier itu nanti akan kita jelasin di hari H, kalau udah muncul. Diversifier itu singkatnya itu lebih ke ada sponsor besar yang masuk ke official Global Game Jam yang di pusat ya. Kemudian mereka buat buat program atau buat aturan gitu. Kayak siapapun yang kita ya sebagai peserta yang bisa memenuhi aturan mereka, itu kemungkinan besar bisa dapat, ada prize gitulah. Mungkin ada yang dapat uang, ada yang dapat
license atau ada apa itu ada, tapi list diversifier tahun ini belum belum muncul gitu. Kayak contoh nih, Unity kasih aturan ke Global Game Jam nih, coba semua orang wajib buat, kalau bagi orang yang buat game pakai Unity itu bakal dapat prize apa gitu kalau yang terbagus itu. Nah itu kayak contoh kayak gitu. Jadi kalian buat game pakai game Ingenuity. Atau mungkin ada aturan dari yang lain nih. Buat game nggak boleh pakai editor. Buat game itu semuanya harus pakai, maksudnya buat game tanpa coding gimana gitu dari perusahaan lain kan. Nah kalau kalian ikutin buat game kalian tanpa coding itu ya kayak side quest bener. Yes. Kayak side quest. Jadi kalau game kalian kalau sesuai dengan side quest mereka dan bagus, mereka pilih, ya berarti kalian bisa dapat prize dari mereka langsung gitu. Nah, untuk list-list side quest-nya itu kayak gimana? Itu belum muncul di tahun 2024. Mungkin ya di hari H belum muncul. Nanti saya akan share ke kalian sih kalau udah muncul. Nanti kita akan share ke grup sih. Saya kalian bisa lihat nih. Kira-kira diversifier mana yang kalian cocok dan kalian bisa ambil gitu. Itu bisa. Oke. Dan yang di Batam ya kemungkinan besar nanti kita ada kayak internal pick ya. Maksudnya dari tim panitia itu kan kita akan pilih beberapa game yang menurut kita itu oke. Dan kita akan kasih hadiah beberapa Steam key sih. Itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Udah jelas semuanya? Atau mungkin untuk pembagian tim? Oh, oke. Berarti untuk pembagian tim, oke, pembagian tim kita itu kita based on, kita hanya based on role kalian apa. Kayak contoh nih, ada yang daftar sebagai programmer, artis, sama game designer kan. Nah, pasti tiganya dapat itu. Nah, secara experience sih sebenarnya kita kita ada memang ada datain experience kalian sampai mana ya. Sebisa mungkin kita akan buatin rata sih. Gitu. Oke, udah pada jelas ya. Eh, ada lagi ya? Saya takut lupa aja sih. Ervin, James ada lagi? Ada yang Nggak apa-apa oh sih, ya registrasi cuma tinggal website. masalah Ada yang masih registrasi belum aja sih. registrasi ke websitenya official GGC nggak? Iya, ada kendala nggak teman-teman yang masih belum meregistrasi website? Udah pada aman ya harusnya ya. Aman ya. Soalnya Ya ada, terakhir yang link yang tadi saya share, uh, yang form ini, eh jangan lupa diisi ya. Ini penting banget buat kita bisa datain ya. Oke, ya kalau semuanya udah aman, saya rasa ini udah oke. Tapi kalau nanti kalian tiba-tiba ada pertanyaan, ya kalian bisa langsung tanyain di grup WA kita juga. Oke, Eh, James, James, kita butuh ini gak? Mereka pas laksanakan itu butuh bawa fotokopi KTP gak biar kita kasih ke satpamnya biar satpam tahu gitu ya untuk tahun ini. lebih baik kita perlu ada, soalnya kan namanya kita sekarang kegiatannya cukup ramai, jadi kan security di situ juga perlu data-data mereka untuk memastikan untuk keluar masuknya tidak sembarangan. Yang penting ada list nama nama aja kali menurut saya. Ya minimal minimal nama, tapi tadi di grup ya udah saya request sih untuk KTP ya. Nggak apa-apa, japri aja langsung ke nomor WA aku. Oke, ya kalau gitu untuk apa untuk technical meeting kita untuk sore ini harusnya sudah jelas semua ya. Sampai ketemu di hari H guys. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa-apa, silakan tanya ke grup WA juga. eh, Form tadi jangan lupa diisi. Ya, itu aja. Thank you guys. Sampai ketemu lagi.